Ini kecerdasan para aulia, kecerdasan para wali songo terutama dalam membangun persaudaraan umat Islam berhadapan dengan non-muslim ketika itu. Sama sekali tidak ada kekerasan, tidak ada perang, tidak ada tumpahan darah. Hanya 50 tahun, dari tahun 1450 sampai 1500, masyarakat Islam sudah berada di mana-mana, sampai-sampai kerajaan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang dari peta sejarah tanpa peperangan. Ringkas cerita, memang istilah santri masih banyak diperdebatkan. Dari kosakata yang dari kosakata cantrik yang artinya kelompok penghafal kitab suci. Ada yang berpendapat dari kata sastra, sastri, menjadi santri. Tapi yang paling penting, santri sudah menjadi terminologi, menjadi atribut bagi kelompok umat Islam yang taat beribadah, berakhlak mulia. Artinya apa? Artinya tidak sebatas keluaran pesantren, tidak harus alumnus pesantren, tapi yang mempunyai karakter akhlak yang mulia dan taat ibadah sudah kita sebut seorang santri. Nah, dalam hal ini kita perlu menarik ke belakang sejarah. Ringkas cerita, ketika Belanda sudah menguasai beberapa, bahkan bukan beberapa, semua kerajaan-kerajaan Islam, Banten, Cirebon, Solo, atau di luar Jawa semua dikuasai Belanda, maka beberapa para pangeran yang ada di keraton yang masih mempunyai prinsip non-cooperation dengan penjajah, lari meninggalkan kerajaan, membangun lembaga pendidikan sebagai titik pusat pertahanan nilai-nilai agama Islam, baik itu teologi maupun akhlak atau karakter, dan muamalah, muasyarah, membangun pergaulan, membangun perkawanan pertemanan berangkat dari nilai-nilai akhlakul karimah. Itu yang nanti akan dinamakan pesantren. Maka rata-rata pesantren itu semuanya dibangun oleh keturunan kerajaan, masih keluarga raja. Contoh Cirebon, ada Buntet, Babakan Cuaringin, Gedongan, Kempek, Arjayunangun. Itu kalau kita cari pendirinya, ternyata dari Keraton Kesepuan Cirebon. Begitu pula Pangeran Diponegoro, itu putra Hamengkubuwono II, yang keluar dari istana, mengadakan perlawanan, memobilisasi massa untuk melawan Belanda, yang sangat merepotkan Belanda itu, 1825-1930, itu beliau juga santri, murid dari Ki Hasan Besari Ponorogo. Begitu pula Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, itu santri, murid dari Kiai Samsudin Klaten. Dan masih banyak lagi para pahlawan yang berlatar belakang santri. Bukan berarti keluar pesantren, tapi punya semangat mengamalkan ibadat Islam sesuai dengan perintah syariat. Bukan berarti syariat diformalkan, tapi diamalkan, dijalankan, dan berakhlakul al-karimah, berakhlak mulia. Sesuai dengan guidance dari Allah sendiri kepada Nabi Muhammad, membangun masyarakat Islam, pertama, yatlu alaihim ayatih, mengenalkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, membangun karakter. Jadi setelah baca Quran, baru karakter. Setelah karakter baru, wa yu'allimuhumul kitab, skill, ilmu pengetahuan. Sudah skill, sudah karakter, puncaknya adalah wal hikmah, wisdom, kearifan, kebijakan, yang selalu mengharapkan direct illumination dari Allah yang maha absolut. Kalau saya baca ayat Qurannya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa 'allimul kitabul hikmah. Jadi guidance dari Allah itu kepada Muhammad, masyarakat Arab, satu, diajari, diperkenalkan dengan Al-Quran, mereka buta huruf tadinya. Kedua, karakter, kepribadian, jati diri, akhlak yang mulia, the good moral, kemudian wa'alimul kitab, ilmu pengetahuan, skill, puncaknya adalah kearifan kebijakan. Ini prinsip pendidikan
yang sangat ideal sebenarnya. Nah, kemudian setelah lembaga pesantren lahir di desa-desa, di kampung-kampung, kiai-kiai berhasil mempertahankan akidah dan akhlak. Teologi dan akhlak Islam terjaga, terawat. Tapi sayangnya terisolasi, tidak ikut membangun peradaban di kota, tidak ikut berperan mewarnai perkembangan di perkotaan, tapi berhasil menyelamatkan orisinilitas atau pemahaman-pemahaman tafaqquh fiddin, pemahaman-pemahaman pendalaman ilmu tafsir, hadis, fikih dan sebagainya, itu di pesantren di kampung-kampung. Orang Islam yang di perkotaan hanya berusaha menjaga tidak sampai murtad, jangan sampai keluar dari Islam. Itu aja kalau di kota. Ya, kalau pendalaman ada di pesantren. Nah, di antara karakter yang dibangun oleh para ulama, para kiai, nomor satu adalah muamalah, muasyarah, musahabah bil husna, muamalah bil ma'ruf. Apa artinya? Santri mendapatkan doktrin yang sangat intens dari para kiai agar menjadi orang yang pandai bergaul, bisa berteman, pandai bermasyarakat. Sudah barang tentu dibekali beberapa bekal, ada ilmu pengetahuan, ada strategi dakwah. Yang paling pokok adalah muamalah, muasyarah, bagaimana nanti hidup tengah-tengah masyarakat bisa diterima oleh semua pihak. Maka santri itu sebenarnya cikal bakal prinsip nilai-nilai kebangsaan, lintas agama, lintas kelompok, lintas budaya, lintas suku. Karena santri dibekali oleh para kiai di pesantren agar menjadi orang yang pandai bergaul, bisa bermasyarakat, bisa berteman, menerima semua orang pihak. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh bermusuhan kepada siapapun kecuali yang zalim, yang melanggar hukum. Itu baru dianggap musuh. Selama orang itu tidak termasuk zalim, non-muslim, beda agama, beda suku, beda kelompok, beda budaya, jangan dijadikan penghalang kita membangun persahabatan. Itu pada dasarnya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari ketika membangun Nahdlatul Ulama mempunyai 3 ukhuwah, 3 solidarity. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, dan ukhuwah insaniyah, pergaulan atau persaudaraan kemanusiaan. Nah, ini nanti akan menjadi cikal bakal generasi atau kelompok umat yang akan mempertahankan, akan paham betul bagaimana mempertahankan keutuhan NKRI ini. Bagaimana mempertahankan kesatuan masyarakat. Sebuah bangsa itu harus bersaudara. Prinsip dari kesatuan adalah persaudaraan yang dibangun. Yang jadi pahlawan persaudaraan. Yang dikemukakan di ada persaudaraan. Nantilah keuntungan, interest, hasrat, ego, hedon, itu nanti belakangan. Yang pertama adalah kepersaudaraan. Maka sangat penting sekali apa yang telah disampaikan para kiai, terutama Kiai Hasyim Asy'ari, ukhuwah watoniyah. Kalau sudah persaudaraan itu mantap, lahirlah sebuah bangsa yang kokoh dan bersatu, baru di atas persaudaraan yang mantap itulah kita bangun yang lain-lainnya. Yang Islam bangun Islam, yang non-Muslim bangun syiarnya, agamanya masing-masing. Di atas tanah air yang kokoh dan bersatu. Ini kecerdasan para aulia, kecerdasan para wali songo terutama dalam membangun persaudaraan umat Islam berhadapan dengan non-Muslim ketika itu. Sama sekali tidak ada kekerasan, tidak ada perang, tidak ada tumpahan darah. Hanya 50 tahun, dari tahun 1450 sampai 1500, masyarakat Islam sudah berada di mana-mana, sampai-sampai kerajaan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang dari peta sejarah tanpa peperangan, tanpa konfrontasi, tanpa berdarah-darah. Hanya pendekatan budaya. Kalau mau supaya lebih mantap, saya contohkan satu saja deh. Sesajen misalkan. Sesajen, Kiai melihat ada orang sesajen, nasi sekepel, ada bawang merah, ada cabai merah. Ditanya oleh Kiai, apa ini? Ini sesajen Kiai untuk mengusir roh jahat. Kata Kiai, Anda kan mampu, ya cukuplah mapan. Maka potong kambing dengan beras 20 kilo, 30 kilo.
sudah dimasak beras jadi nasi 50 piring, sudah potong kambing jadi gulai atau jadi lauk 50 mangkok. Si orang itu tanya pada kiainya, "Kiai, ini taruh di pojok mana ini?" Bukan ditaruh di pojok, tapi dimakan oleh para tetangga, teman, karib, sobat, terutama fakir miskin. Tapi sebelum dimakan, berdoa dulu, minta pada Yang Maha Kuasa. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, keluargamu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Itu antara lain cara bagaimana Kiai mendakwakan Islam pada masyarakat Jawa ini. Satu lagi contoh, Sunan Kudus. Nama lengkapnya Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani. Itu datang dari Hamadan, Persia. Melihat masyarakat Hindu melihat sapi disembelih masih tidak enak, walaupun sudah masuk Islam. Walaupun sudah masuk Islam, melihat sapi disembelih masih tidak enak rasanya. Karena waktu di Hindu, sapi dihormati. Maka Sunan Kudus mempunyai ijtihad, Kudus dan sekitarnya, Pati dan Jepara itu tidak boleh potong sapi, tapi diganti kerbau. Padahal di Quran nggak ada. Kerbau itu nggak ada. Korban itu onta, sapi, kambing. Tapi Sunan Kudus berhasil dengan ijtihadnya mengganti sapi dengan kerbau. Sampai sekarang di Kudus, di Pati ada soto kerbau, nggak ada soto sapi. Inilah langkah-langkah bijak bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih animis atau sudah Hindu atau Buddha, sehingga mereka menerima ajaran Islam berkat kelihayan strategi dakwah para Wali Songo. Nah, ketika terbentuk masyarakat yang taat beragama, yang punya nilai-nilai akhlakul karimah, maka mereka diberi nama santri. Oleh karena itu, sejak dulu sampai sekarang, santri memiliki tipologi, memiliki ciri khas, yaitu masyarakat umat Islam yang menjalani agama dengan baik, dengan benar, taat beragama, berakhlak mulia, dan hormat pada kiai, pada guru, pada masyayikh.